مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas tentang 3 tempat, 3 ayat dalam Al-Quran yang isinya sama. Ada beberapa ayat, ada yang 3 ayat, ada yang 2 ayat, ada yang 4 ayat di 3 surat berurutan itu ya, dan isinya sama, yaitu bagaimana sikap kita ketika ada manusia yang jahat sama kita, dan bagaimana sikap kita ketika ada apa kemarin? Jin jahat terhadap kita. Apakah sikap kita sama? Jawabnya berbeda. Berbeda. Ya. Kalau ada manusia jahat, zalim terhadap kita, yang terbaik kita suruh ngapain? Memaafkan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Dia bakhil sama kita, begitu dia butuh kita bantu. Dia caci maki kita di belakang kita, kita di belakang dia, kita puji-puji dia. Ya, walaupun ini berat, tetapi itu sunnah, itu perintah Allah, itu akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang jahat sama kita, kita suruh membalas dengan kebaikan. Itu akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kalau yang jahat itu jin? Mana? Apakah kita balas dengan kebaikan? Ada jin jahat ganggu rumah kita, bikin onar, bikin suara-suara di kamar mandi jam 2, jam 3 malam. Kita, itu kan jahat berarti dia kan? Nakut-nakutin kita, ngisengin kita. Barangkali kalau Allah tidak lindungi kita, mungkin kita akan dimudaratkan oleh mereka. Mungkin dipukul, mungkin ditendang, mungkin kesurupan, mungkin dibunuh. Tapi Allah telah lindungi manusia, terutama kaum muslimin, dari kejahatan jin itu. Tapi jin itu berbuat jahat. Apakah kita balas kejahatan jin itu dengan kebaikan seperti manusia jahat? Jawabnya tidak. Tidak. Tapi kita disuruh menyerang dia, memudaratkan dia, memukul dia, menyerang mereka dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan ayat kursi, dengan Al-Fatihah, dengan ruqyah. Ini kan menyakitkan mereka. Gitu ya. Tidak boleh kita berbuat baik, membalas dengan kebaikan terhadap jin-jin jahat itu, jin-jin yang iseng itu. Ya, dia jahat, ganggu kita, bikin suara-suara air di kamar mandi jam 2 malam, jam 3 malam. Kita malah bikinin kopi pahit. Ya kan? Kembang 7 rupa. Berarti berbuat baik sama dia. Nggak boleh. Kalau manusia boleh, bagus sekali. Malah sesajilah ini itu. Berarti dia senang. Dia akan balik lagi. Walaupun kelihatannya udah nggak ada nih. Itu cara dukun. Dukun itu dibohongi oleh jin. Dukun-dukun itu dibohongi oleh setan. Bikin kopi pahit. Ya, siapkan jisamsu sebatang, apalagi ketan hitam, ketan putih, segala macam. Sepertinya habis itu nggak ganggu lagi. Tapi dia akan datang lagi. Beda dengan ruqyah
syar'iyyah. Beda dengan bacaan Al-Fatihah, ayat kursi. Ini bisa mengusir setan, jin, dan insya Allah tidak balik lagi. Karena menyakitkan sekali. Al-Baqarah itu menyakitkan sekali bagi setan. Ketika kita bacakan di rumah kita. Ya. Saya kira sudah lewat pembahasan itu ya. Sekali lagi ada 3 tempat. Ya. Al-A'raf, akhir-akhir Al-A'raf, ya. Kemudian Al-Mu'minun 96 sampai 98. Kemudian Fusilat ayat 34 sampai 36. Ini maksudnya sama. Redaksinya agak berbeda tapi maksudnya sama. Bagaimana sunnahnya berhadapan dengan manusia jahat dan bagaimana sunnahnya berhadapan dengan jin jahat. Kita sudah tahu. Nah, banyak dari saudara-saudara kita terbalik. Banyak dari saudara-saudara kita terbalik. Begitu berhadapan dengan jin jahat tadi, baik. Bikin sesaji, bikin ini, bikin itu menyenangkan jin. Begitu berhadapan dengan manusia jahat, malah tidak dibalas dengan kebaikan. Dibalas dengan kejahatan pula. Dibalas dengan keburukan. Bahkan lebih buruk, tidak boleh. Tidak boleh, haram. Membalas dengan yang lebih buruk. Tidak boleh. Ya. Fa in uqibtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Ya. Jika engkau mau membalas, boleh. Ini kisos ya. Tetapi harus yang sepadan. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Dan jika mengampuni, memaafkan, itu lebih baik. Karena sifat seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya adalah memaafkan. Coba kita lihat An-Nahl. Coba kita lihat An-Nahl. An-Nahl surat ke 16 ya. Ayat 126. An-Nahl 126. Wa in aqabtum, jika kalian mau membalas, fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, maka balaslah dengan yang setimpang. Berapa gigimu yang dipatahkan oleh dia? 2. Ya, gigi dia patahkan 2, nggak boleh 3. Ya, tidak boleh lebih. Melebihi berarti zalim. Ada sebagian orang-orang kaya, bangsawan, karena merasa uangnya banyak, dia bisa membayar hakim. Dia emosi, maka dibalas, dipatahkan giginya 3 atau 4, ini zalim. Ya. Wala in sabartum lahuwa khairul sabirin. Dan jika kalian sabar, itu lebih baik. Memaafkan itu lebih baik. Ya. Ini untuk hal-hal yang kisos, hudud. Memukul, dipukul, ditendang, dibunuh, ditampar, diambil motornya, diambil mobilnya, diambil sepedanya. Boleh tidak memaafkan. Bagaimana dicaci maki di depan umum, dijelek-jelekkan, digunjing, difitnah, lalu yang bersangkutan minta maaf sama kita, bolehkah kita tidak memaafkan? Jawabnya, tidak boleh. Harus memaafkan. Berarti kesalahan dibagi 2. Kesalahan dibagi 2. Yang pertama,
kesalahan yang sifatnya hudud, ada balasannya. Seperti tadi, memukul, menendang, membunuh, menampar, mengambil hartanya, mengambil mobilnya. Ini bisa dimaafkan, bisa tidak. Beda dengan kesalahan jenis kedua, mencaci maki, memfitnah, menjelek-jelekkan, menggunjing. Ini tidak ada jalan lain kecuali harus memaafkan. Adapun yang pertama tadi, walaupun yang bersangkutan minta maaf, saya minta maaf nih, saya sudah memukul bapak, saya sudah menabrak mobil bapak. Nah, bisa dimaafkan, bisa tidak. Kita yang menjadi korban boleh memaafkan, boleh tidak. Kalau memaafkan ya selesai, kalau tidak memaafkan ya ganti. Ganti. Tabrak itu ongkos perbaikan berapa diganti. Atau balas pukul, balas tendang dan seterusnya. Kisos istilahnya ya. Nah, yang barusan kita bahas tadi tentu masalah yang kedua. Ya. Ada orang jahat sama kita, mencaci maki, menjelek-jelekkan dan seterusnya, maka kita disuruh membalas dengan kebaikan. Ya, kita lanjutkan masih seputar isti'adzah. Masih seputar apa? Ta'awudz. Ada berapa kemarin? Ada berapa jenis ta'awudz? Iya, ada 3. Yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, A'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Yang ketiga, A'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini 3 jenis ta'awudz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang yaqta'us shalah. Mungkin kemarin sudah ya, bahwa salat kita itu bisa diputus. Salat kita itu bisa batal. Salat kita harus diulang lagi. Kalau belum berarti ya. Kalau dilewati oleh 3 hal. Ini di luar kencing, kentut, membelakangi Ka'bah, terbuka aurat, terkena najis, itu sudah tahu kita ya. Tentang ini banyak sebagian saudara-saudara kita belum tahu bahwa ada 3 hal yang membatalkan sholat kita, harus kita ulang lagi. Padahal tidak kentut, tidak kencing, tidak terbuka aurat, tidak terkena najis, tidak membelakangi kiblat dan seterusnya. Apa 3 hal yang dimaksud? Yang pertama, al-mar'atul haidatu, wanita yang sudah haid. Berarti wanita dewasa. Jadi kita semua, baik laki dan perempuan, kalau sholat hati-hati. Jangan sampai di depan kita sholat, di tempat sujud kita itu melintas seorang wanita dewasa. Kalau itu terjadi, batallah sholat kita. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Ya, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan, yaqta'us salatu, yang bisa membatalkan, memutuskan salat itu ada 3. Yang pertama, al-mar'atul haidatu. Yang dimaksud al-mar'atul haidatu bukan wanita yang sedang haid, salah itu. Wanita yang sudah pernah haid,
Maksudnya dewasa. Berarti kalau wanita kecil, TK, SD kelas 1, kelas 2, tidak batal. Tidak batal. Tapi jangan mentang-mentang tidak batal, lalu kita biarkan. Nggak boleh. Nggak boleh, tetap. Jadi di depan kita sholat itu, tempat sujud kita itu, tidak boleh ada yang lewat. Mau dewasa, mau kecil, mau kambing bahkan kan. Ada riwayat Rasulullah sedang sholat, mengimami sholat di tempat terbuka, mungkin sholat Id ya. Beliau menancapkan, di depan beliau sholat itu, beliau menancapkan tombak sebagai sutroh. Karena Rasul ketika sholat selalu memasang sutroh. Dan beliau mendekati sutroh itu. Ya. Nah, apapun yang lalu lalang di depan sutroh itu nggak masalah. Yang masalah itu antara sutroh dengan kita yang sedang sholat. Dan sutroh itu sesuatu yang meninggi. Tentu tidak boleh dengan garis karpet seperti ini, tidak bisa ya. Sutroh itu dengan sesuatu yang meninggi. Ya, mungkin sejengkal atau lebih. Sebotol ini mungkin ya. Bukan garis. Handphone tipis ditidurkan, saya kira tidak bisa. Ya. Nah, tiba-tiba ada kambing. Tiba-tiba ada kambing yang mau melewat antara beliau dengan sutroh itu. Tentu untuk kambing kan sulit ya, dicegah dengan tangan. Kalau orang kan bisa, berarti nggak boleh lewat ya. Kita cegah pakai tangan. Kambing kan, ya namanya juga kambing ya. Ngapain ya, nggak peduli. Maka Nabi tidak menghalangi kambing itu dengan tangan, tidak. Tapi Nabi mendekati sutroh itu, mendekati tombak itu. Ya, perut Nabi hampir-hampir menyentuh tombak itu. Yang dengan demikian kambing akan lewat kalau nggak di belakang Nabi, di depan sutroh nggak masalah dua-duanya. Karena melewati para makmum yang sedang sholat, boleh apa tidak? Melewati para makmum yang sedang sholat, boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Yang tidak boleh melewati imam. Dan orang yang sedang sholat sendiri. Ini dua-duanya tidak boleh. Bahkan Rasulullah mengancam seandainya mereka tahu betapa besar dosanya melewati orang yang sedang sholat, pasti dia mau menunggu sampai sholat itu selesai kalau nggak ada jalan lain. Walaupun menunggunya selama 40. Tidak disebut di situ 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun. Nabi hanya menyebutkan 40. Ya. Artinya besar sekali dosa melewati orang yang sedang sholat tepat di atas sujudnya. Adapun 5 meter, 7 meter, ya nggak apa-apa. Tepat di atas sujudnya. Gitu ya. Nah, adapun para makmum boleh. Ibnu Abbas kan belum sholat kan, masih kecil. Mundar-mandir di depan saf. Mundar-mandir di depan saf para makmum. Dan Nabi tahu, Nabi biarkan. Yang tidak boleh sekali lagi melewati imam atau orang yang sholat sendiri. Yeah. Dari apa yang dilakukan oleh Nabi, berarti kita disuruh mencegah apapun. Anak kecil tentu lebih besar kedudukannya daripada kambing, kan begitu. Kambing aja ditahan, apalagi anak kecil. Gitu. Maka semua kita tahan. Dewasa, kecil, binatang, semua kita tahan. Tentu yang sanggup kita tahan ya. Kucing, kambing, ya. Kalau semut susah kali ya, semut ya. Semut ya biarin aja ya. Yang kita bisa tahan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wal himar. Keledai.
Keledai. Tidak ada bedanya antara keledai jinak dengan keledai liar. Himar ahliyah. Tidak ada bedanya. Keledai jinak dengan keledai liar, bedanya hanya halal dan haram dagingnya. Ya, kalau keledai jinak haram, kalau keledai liar halal dagingnya. Ya, karena yang diharamkan oleh Nabi adalah himar ahliyah, keledai kampung, keledai jinak, keledai yang tidak liar, itu haram. Berarti zahirnya yang liar halal untuk masalah daging. Adapun masalah ini sama, tidak boleh dan batal, bukannya tidak boleh lagi, batal. Kalau semuanya tidak boleh, semua kita tidak boleh. Nah, yang tiga ini membatalkan dengan kalimat yaqta'u. Yaqta'u itu memotong, memutus. Berarti udah putus, jangan diteruskan lagi. Sudah putus ini, batal. Berarti harus diulang lagi. Hati-hati ya. Salat di mana? Di Masjidil Haram. Masjid Nabawi insyaallah aman ya. Masjidil Haram tentu tidak sanggup dipisah antara laki dan perempuan, apalagi sekitar Ka'bah. Kalau kita sholat, lalu ada seorang wanita dewasa melewati tepat di depan kita, batal. Batal, harus diulang lagi sabda Nabi SAW. Ya. Yang terakhir, wal kalbul aswad. Anjing apa? Anjing hitam. Anjing hitam. Berarti zahirnya anjing putih, anjing merah, anjing selain hitam, ya nggak masalah. Maksudnya nggak batal, tetap ditahan, tapi nggak batal. Aku bertanya, akunya di sini Abu Dzar, periwayat hadis ini, yang mendengar hadis ini pertama dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, ma balul kalbil aswad minal ahwar wal asfar. Ya Rasul, apa bedanya anjing hitam dengan anjing merah, anjing kuning dan lain-lain? Apa bedanya? Kok yang hitam bisa memutus salat kita? Nabi menjawab, al kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu syaitan. Yang dimaksud setan di sini apa? Jin. Yang dimaksud setan di sini jin. Ya. Bukan manusia, jin. Tahulah kita dari sini bahwa sebagian jin-jin itu menampakkan dirinya di hadapan manusia dalam bentuk anjing hitam. Ya. Terutama yang ada titik putih di atas kedua matanya, yaitu setan, jin. Oleh karena itu kita disuruh membunuh jenis anjing seperti ini, termasuk juga ular, kelabang. Ya. Ini binatang-binatang yang sunnah kita membunuhnya. Dan besar kemungkinan jin, walaupun tentu kita tidak bisa memastikan, kita tidak boleh memastikan. Jangankan kita, Rasul saja tidak memastikan. Barangkali pernah dengar kisah di Sahih Muslim tentang anak muda yang berkelahi, bergulat melawan ular. Jadi kisahnya anak muda ini, sahabat dia, baru saja menikah, mungkin beberapa hari menikah, kemudian dia pulang ke rumah, kemudian mendapati istrinya berada di luar rumah. Marah sekali, sangat marah. Kok di luar? Ya, ini luar biasa di zaman sahabat ya.
ada wanita di luar, itu sesuatu hal yang aneh. Aneh, apalagi masih muda, apalagi baru menikah, kok ada di luar, ini aneh. Ya, sekarang biasa aja kali ya, nggak aneh ya. Ini perempuan di rumah mulu, mungkin aneh mungkin sekarang. Perempuan kuper ya, nggak pernah gaul, nggak bergaul. Zaman itu aneh, ada perempuan di luar. Kecuali memang sudah ketahuan ya, mungkin janda tua cari nafkah ya, atau perempuan penyapu masjid itu, ini yang sudah lumrah gitu ya, dan tidak menimbulkan fitnah. Istrinya ini, wanita muda ini mengatakan jangan marah dulu, tolong lihat apa yang ada di dalam. Dilihat oleh anak muda ini, ternyata ada ular. Nah, si pemuda ini ambil senjatanya, mungkin golok, pedang atau apa, untuk membunuh ular ini. Dan terbunuh, mati. Tetapi sebelum mati, ular itu sempat menggigit, mengeluarkan bisanya. Dan pemuda ini terkena bisa itu. Ya. Dan akhirnya mati, dua-duanya mati. Ularnya mati, anak muda ini mati. Nah, berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, jika kalian melihat ada ular di rumah kalian, maka jangan buru-buru dibunuh. Jangan buru-buru dibunuh. Kasih waktu 3 hari. Kasih waktu 3 hari. Ini sabda Nabi ya. Itu bisa lihat di Sahih Muslim. Kalau dalam waktu 3 hari kok keluar, pergi, ya tentu diancam apalah ya. Namanya ular, rata-rata hewan itu kalau nggak jinak melihat kita kan nggak mau ya. Nggak nyaman. Ada kita, ada manusia kan nggak nyaman kalau binatang liar itu. Kalau pergi ya sudah selesai. Kalau nggak pergi 3 hari, bunuh. Kenapa? Ini kalimat selanjutnya ini yang sebagian orang nggak paham. Kalimat selanjutnya ini yang sebagian orang nggak paham. Dikiranya ini sunnah, membiarkan ular 3 hari di rumah. Nah, karena kalimatnya memang seperti itu. Ya, mereka lupa dengan terusan kalimat itu. Nabi meneruskan kalimat itu dengan apa? Karena di Madinah ini aku tahu sudah ada beberapa jin yang masuk Islam. Nabi tahu. Nah, oleh karena itu para imam menyimpulkan ini rumah-rumah di mana? Sabda Nabi mengatakan seperti ini, khusus rumah-rumah di mana? Di Madinah. Di Madinah. Kan sabda Nabi, karena di Madinah ini aku tahu ada beberapa jin yang sudah masuk Islam. Ya, cuman kan nggak tahu yang mana. Oleh karena itu kasih waktu. Kalau dia sudah masuk Islam, Muslim, ya akan pergi. Kalau bandel berarti kafir, bunuh. Gitu. Kira-kira begitulah ya. Nah, ini tentu tidak berlaku di Jakarta ini. Di Surabaya, di Bandung, di Mesir, di Syam. Kan Nabi hanya mengatakan di Madinah. Ya. Oleh karena itu, ketika kita melihat di rumah kita ada ular, bunuh saja. Ya, bunuh saja. Itu sunnah. Sunnah bagi kita membunuh ular, tikus, anjing hitam, kalajengking, dan seterusnya. Ya. Nah, hadis ini dibawakan oleh beliau sehubungan dengan ta'awud tadi. Ya, sehubungan dengan ayat yang kemarin beliau bawakan, kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu pasti ada musuhnya. Jadi tidak ada nabi yang tidak punya musuh. Itu nabi ya. Itu nabi, manusia termulia di muka bumi ini. Kan gak ada manusia semulia Nabi. Abu Bakar, Umar,
tentu tidak semulia nabi yang paling rendah sekalipun. Itu nabi, pasti ada musuhnya. Bagaimana yang bukan nabi seperti kita ini? Seperti para da'i, para ulama, para kiai, para asatid, itu punya musuh wajar. Maka jangan berharap ketika berdakwah itu lalu siap-siap orang-orang simpati sama kita, hormat sama kita, memuliakan kita. Jangan. Justru siap-siaplah dicaci maki. Siap-siaplah dibenci orang ketika memang sedang berdakwah. Gitu ya. Karena sifat dari dakwah itu adalah membetulkan kesalahan. Yang kesalahan itu tidak disadari oleh yang bersangkutan. Ya, itu sifat daripada dakwah. Kalau kesalahan itu disadari oleh yang bersangkutan, maka itu bukan dakwah tertinggi. Tentu dakwah juga, tapi bukan dakwah tertinggi. Apa misalnya? Pelacur, pencuri, koruptor, pezina, pemabuk, pembohong. Ini semua kan disadari oleh pelakunya. Ketika dia mencuri, tentu dia sadar mencuri itu tidak baik. Ketika dia minum khamar, dia sadar bahwa minum khamar itu dosa. Ketika dia berbohong, ketika dia korupsi, ketika dia membunuh, pasti dia tahu bahwa ini dosa, ini tidak baik. Nah, ketika mengajak manusia untuk meninggalkan itu semua, tentu ini bagian dari dakwah, tapi bukan dakwah tertinggi. Dakwah tertinggi apa? Yaitu mengajak manusia untuk meninggalkan kesalahan yang dia nggak sadar kalau itu salah. Ya, orang yang sedang mengadakan tahlilan selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, karena ingin ayah ibunya yang sudah meninggal diampuni oleh Allah. Apakah mereka sadar kalau itu salah? Sadar apa tidak? Nah, tentu tidak sadar. Kalau tahu itu salah, tentu mereka tidak akan melakukan. Nah, orang yang mengajak mereka untuk meninggalkan tahlilan, ini dakwah tertinggi. Dan ini sulit. Dan ini siap dicaci maki. Dan kenyataan seperti itu. Du'atus salaf, da'i-da'i salaf, siap dicaci maki. Agar apa? Agar kaum muslimin meninggalkan berbagai macam bid'ah itu. Kalau da'i yang bukan salaf, ya enggak siap dicaci maki. Karena dakwahnya ya sekitar jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi, jangan korupsi, jangan berbohong. Semua akan terima, semua akan manggut-manggut. Nah, yang tantangan besar itu du'atus salaf. Karena du'atus salaf akan mengatakan jangan tahlilan, jangan muludan, jangan ulang tahun, ya, jangan ikut-ikutan demokrasi dan seterusnya. Tentu orang marah mendengarnya. Padahal itu semua memang kebatilan yang harus ditinggalkan. Nah, maka wajib bagi du'atus salaf untuk apa? Untuk siap dicaci maki, siap dijelek-jelekkan, bukan siap dimuliakan. Lihat para nabi, para rasul. Adakah para nabi, para rasul yang tidak dicaci maki? Tidak ada. Ya. Coba kalau para nabi, para rasul dakwahnya, saudara-saudara jangan berzina. Saudara-saudara jangan minum khamar. Saudara-saudara mari kita amanah, mari kita jujur. Saya kira nggak akan dimusuhi orang. Karena semua orang yang paling bodoh pun akan tahu bahwa berzina, minum khamar, berjudi, korupsi itu tidak baik. Gitu ya. Ini dia makna bahwa syubhat lebih disukai oleh iblis daripada syahwat. Ya. Berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, korupsi, iblis suka sekali. Suka betul. Tetapi jauh lebih suka iblis dengan hal-hal syubhat tadi. Dikira benar padahal salah. Dikira hak padahal batil. Kenapa? Karena sulit untuk bertaubat. Kalau pelacur, pezina, penjudi, koruptor, insya Allah siap untuk bertaubat. Gimana tidak? Ngaku salah. Nah. Tapi orang yang melakukan berbagai macam syubhat itu,
sulit untuk bertaubat. Gimana taubat? Nggak mengaku salah. Ya. Ini dia. Ya, saya bacakan ya dari surat Al-An'am 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Demikianlah kami jadikan setiap nabi itu musuh. Apa musuhnya itu? Syayatin. Syayatin jamak dari syaitan. Syaitan. Setan apa? Syayatinal insi wal jin. Setan-setan dari jenis manusia dan setan-setan dari jenis jin. Nah, taulah kita dari ayat ini dan juga dari ayat yang terdapat dalam surat An-Nas bahwa setan ada dua jenis. Setan ada dua jenis. Jenis pertama dari golongan manusia, jenis kedua dari golongan jin. Minal jinnati wan nas. Karena sebetulnya setan itu bukan zat. Setan itu bukan zat. Oleh karena itu tidak bisa dipegang. Tidak bisa, oh itu setan, enggak. Tapi sifat. Setan itu sifat. Gitu. Atau istilah kita apa ya? Predikat mungkin ya. Predikat sebagai seorang mukmin, predikat sebagai seorang kafir. Ini predikat bahwa dia itu adalah setan. Nah, predikat setan ini kadang menempel pada diri manusia, kadang menempel pada diri jin. Apakah semua jin setan? Jawabnya, enggak. Ada enggak jin yang masuk surga, yang tidak masuk neraka? Ada. Ada. Ya. Adakah jin yang beribadah? Ada. Ada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Itu menunjukkan bahwa ada yang beribadah. Kalau nggak ada, nggak mungkin ada kalimat seperti itu. Hanya tentu sedikit sekali jumlahnya. Sedikit sekali. Jauh lebih sedikit dari manusia. Jauh lebih sedikit dari manusia. Manusia yang beriman kan sedikit. Manusia yang bersyukur sedikit. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Allah telah bocorkan rahasia bahwa sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Itu manusia. Jin lebih sedikit lagi. Ya, tapi ada. Nah, kebanyakan jin adalah setan. Adakah di luar jin yang setan? Ada tadi. Manusia. Ya. Oleh karena itu, ketika Allah menyatakan bahwa orang-orang munafik itu di hadapan Rasul dan para sahabat mengatakan, qalu amanna, kami beriman, ya Rasul, ya Abu Bakar, ya Umar, kami beriman. Itu ketika di hadapan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, para sahabat. Tapi ketika mereka kembali kepada teman-teman mereka, bersama dengan teman-teman mereka, mereka berterus terang, kami mengolok-olok Muhammad dan teman-temannya. Ketika mereka kembali kepada teman-temannya, ayatnya apa? Wa idza khalau ila syayatinihim. Nanti akan kita dapati di awal-awal Al-Baqarah ya. Wa idza khalau ila syayatinihim. Ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, lihat. Padahal kan temannya sesama manusia. Tapi kenapa disebut setan? Itu semakin memperjelas bahwa di antara manusia ada yang menjadi setan. Ya. Ibu pernah melihat setan dari jenis manusia? Pernah nggak, Bu? Tiap hari, Bu, lihat. Ya. Temen ibu bilang, ntar nggak usah ngaji, ke mall aja, minum-minum, itu. Ini setan itu, ya. Udah nggak usah pakai jilbab sekali-sekali, ya. Pakai jilbab malah ribet, nggak enak, nggak bebas, ya. Udah di mall aja, nggak usah pakai jilbab, ngopi-ngopi kita. Setan dia itu, ya. Walaupun teman ibu, karena setan itu sifat. Setiap
manusia yang mengajak kepada keburukan, menghalang-halangi kebaikan, menghalang-halangi jalan Allah, maka sudah boleh dikatakan syaitan. Yaitu dari jenis manusia, bukan dari jenis jin. Ya. Kalau dari jenis jin, kita sulit melawannya. Tanpa pertolongan Allah, barangkali tidak mungkin kita bisa melawan. Kenapa? Karena mereka masuk ke dalam apa? Majrad dam, jalan darah kita. Jadi masuk ke diri kita itu bersama aliran darah itu. Gimana kita bisa melawan? Masuk ke hati kita, ke otak kita. Itu rahasia yang Allah bocorkan kepada kita lewat lisan Nabi SAW. Tentu orang-orang kafir nggak akan tahu rahasia ini. Beda antara setan dari jenis manusia dengan setan dari jenis jin. Ya, ada sedikit keterangan, tidak banyak. Ya. Untuk setan dari jenis manusia, insya Allah kita bisa melawan. Saya nggak mau. Ya, kamu jahat, kamu setan. Tapi setan dari jenis jin sulit sekali. Bisa dikatakan nggak mungkin kita bisa melawan tanpa pertolongan Allah. Maka kalau saya nanya, adakah orang Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, non-Muslim yang bisa melawan setan dari jenis jin? Jawabnya, nggak ada yang sanggup. Nggak ada yang sanggup. Ya, dengan mereka jadi Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu, itu setan sudah menang. Mereka sudah dikuasai oleh setan. Mereka akan kekal di neraka selama-lamanya. Ya, nggak ada yang bisa menang. Ya. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Mereka satu sama lain saling mewahyukan, saling membisikkan. Jangan begitu, tapi begini. Begini aja, ya terus saling mewahyukan, saling membisikkan, saling menasihati, saling mengisi kekurangan. Itulah setan dari jenis jin dan manusia sama. Mereka selalu bekerja sama. Untuk menghalang-halangi Islam dan kaum muslimin, mereka bekerja sama. Untuk menghalangi manusia ke jalan Allah, mereka bekerja sama. Untuk menghalang-halangi pendirian masjid, untuk menghalangi pendirian pesantren, dan seterusnya, mereka bekerja sama. Saling membisikkan. Ya. Zukhrufal qawli, dengan kalimat yang indah. Kalimatnya indah. Kalau kita biarkan dakwah ini nih, Wahabi ini, hancur NKRI. Ini pangkal perpecahan umat. Ini memecah belah umat. Ini kan kalimat yang bagus. Zukhrufal qawl. Agar umat tidak pecah, kita stop dakwah ini. Zukhrufal qawl. Mereka tidak akan mengatakan bahwa terus terang ya, atau mereka juga nggak paham. Biar nggak ada yang masuk surga lah, kita halangi dakwah ini. Nggak ada yang seperti itu. Biar apa ya? Biar orang pada maksiat semua, biar orang Islam tambah rusak lah. Dakwah ini kita halang-halangi. Nggak ada kata-kata seperti itu, nggak ada. Yang ada zukhrufal qaul. Kalimat yang bagus, kalimat yang indah. Agar apa? Agar kita bersatu. Agar kesatuan tetap kokoh, tegak. Agar kaum muslimin jaya, agar kaum muslimin menang, agar kaum muslimin saling mencintai, saling menyayangi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Terakhirnya apa? Gururo. Menipu itu. Kalimat yang indah itu menipu mereka. Inilah sifat syayatin. Kemudian satu lagi tentang rujuman, rajam. Masih ingat hukum rajam ya? Rajam, lempar. Nah, setan-setan itu ada yang dilempar. Kapan? Ketika Rasulullah SAW sudah diutus, maka setan-setan itu mulai dilempar.
Sebelumnya tidak dilempar. Sebelum Rasulullah diutus, setan-setan itu dengan leluasa mencari dan mencuri berita di langit. Ya. Apa yang akan terjadi nanti pada tanggal 10 Syawal. Nah, itu kan ada berita di langit itu, ya. Apa yang akan terjadi nanti di awal tahun, di akhir tahun. Nah, itu kan berita itu tersebar di langit. Nah, itu dicuri oleh para setan, para jin. Setan dari jenis jin. Terus itu kejadian terus. Berabad-abad lamanya, ribuan tahun lamanya. Tiba-tiba mereka merasa ada yang lain. Setelah dicuri itu, mereka bawa curian berita itu, lalu diberikan kepada para dukun, para kahin, juru ramal, paranormal. Gitu. Tetapi satu kebenaran itu dicampur dengan 100 kebohongan. Berarti nilai kebenarannya itu tipis kan? 1/100 kan? Kan ini ada 100 berita yang benar satu, yang bohong 99 kan gitu. Ini kan rapuh sekali gitu. Bahwa sekali waktu benar, iya memang ada pangkalnya yang benar kan, tapi dicampur dengan 100 kebohongan. Nah, tidak biasanya mereka itu rujuman, dilempar dengan syihab. Kok dilempar? Dan banyak dari mereka yang mati. Selama ini tidak pernah seperti itu. Mereka saling bertanya-tanya, ada apa ini? Ada apa ini? Maka mereka menyebarkan pasukan ke arah timur, ke arah barat, ke arah utara, selatan, barat daya, tenggara. Nah, yang ke arah Najd pas waktu subuh. Ketika Rasul dan para sahabat berjamaah sholat. Dan Nabi sedang membaca ayat-ayat. Berdiri sholat jadi imam. Mereka mengatakan, ini rupanya. Ini rupanya yang menyebabkan kita tidak leluasa lagi mencuri berita di langit. Ini rupanya penyebabnya. Ya. Disinilah makna dari firman Allah dalam surat awal-awal surat Al-Mulk. Ya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Sungguh kami hiasi langit dunia itu dengan bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman, dan bintang-bintang itu kami jadikan rujum, pelempar, lisyayatin, untuk setan-setan itu. Ya. Selain itu untuk hiasan langit. Jadi ada dua. Fungsi dari bintang-bintang itu ada dua. Yang pertama untuk melempar setan. Yang kedua untuk hiasan. Satu lagi untuk penunjuk arah. Satu lagi untuk penunjuk arah, ya. Kan sebagian nelayan itu bisa tahu barat mana, timur mana dari bintang itu. Nah, tiga ini. Barang siapa yang ada fungsi keempat, maka dia jatuh dalam kebatilan. Nah, tidak ada fungsi keempatnya, tidak ada. Sebagian orang menganggap ada fungsi keempat. Apa? Ilmu perbintangan. Ya. Itu yang keempat, ini batil. Apa bahasa kerennya itu? Zodiak, ya. Ada Virgo, ada apa itu, ya. Batil. Dihubungkan dengan nasib manusia. Ini tidak ada hubungannya sama sekali. Adanya bintang-bintang tidak ada hubungannya dengan nasib manusia sedikit pun. Ya. Kalau ada yang menghubungkan, maka itu sebuah kebatilan. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. InsyaAllah nanti kita lanjutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim.